Bab ke-6. Kelit Om Erik sambil mencabat tisu dan membersihkan sisa cairan. Ih, nanti kalau Zizi hamil gimana? Alhamdulillah. Ih, kok alhamdulillah sih? Zizi masih sekolah loh. Zizi gemas dan memukul lengan suaminya, lalu berganti mencubit perut samping Om Erik. Aduh, kok malah KDRT sih? Om Erik terkekeh sampai bahunya berguncang. Habis, Om Erik bandel sih. Wajah Zizi semakin masam. Enggak, deh, enggak hamil. Om yakin banget? Iya, dong. Jawab Om Erik yakin. Kamu ingat enggak kapan terakhir datang bulan? Zizi mengerutkan keningnya. 10 hari yang lalu. Nah, ini namanya KB jalur periode. Jelas Om Erik menyentil hidung Zizi. Jeti, gak masalah keluar di dalam, selama tidak di masa suburmu. Di sekolah ada kan, mapel yang bahas begini. Wajah Zizi memerah. Udah lupa. Katanya berpaling. Ih, masih muda kok lupa. Tukas Om Erik menjepit hidung Zizi dan menggoyangkannya. Pekik gadis berambut panjang itu menepis tangan suaminya. Om Erik tertawa. Esok harinya, Om Erik memiliki acara yang harus dihadiri, sehingga ia meninggalkan Zizi sendirian di pulau tersebut. Sebelum pergi, Om Erik berbicara dengan Zizi. Zizi, aku pergi dulu. Kamu akan baik-baik saja di sini sendirian, kan? Tanya Om Erik dengan nada khawatir. Jangan khawatir, Om, aku akan baik-baik saja. Aku akan menikmati waktu di sini. Jawab Zizi dengan senyum sambil mengancingkan kemeja batik suaminya. Baiklah, kalau begitu. Om Erik sudah rapi dengan kemejanya. Udah ganteng belum? Udah. Jawab Zizi tersenyum lagi. Setelah urusan selesai, nanti kita jalan-jalan. Ajak Om Erik. Oke. Gak usah buru-buru, Om. Kalau kamu pengen jalan-jalan, boleh. Tapi, jangan pergi terlalu jauh dari hotel. Pesan Om Erik. Siap, Om, aku akan ingat. Kata Zizi sambil mengangguk. Om Erik meraih pinggang Zizi dan menyentuh wajahnya. Lalu mengecup bibir mungil gadis cantik itu. Setelah Om Erik pergi, Zizi merasa senang karena ini adalah kesempatan yang sempurna untuk bertemu dengan Jason tanpa sepengetahuan Om Erik. Zizi menghubungi Jason. Namun, tak juga diterima. Apa dia sibuk? Yah. Batin Zizi memandang gawinya yang sudah berubah gelap. Mumpung Om Erik pergi, nanti keburu dia balik. Zizi terdiam sejenak, berpikir. Kukirim pesan teks saja. Putusnya. Lalu mengetik pesan di aplikasi hijau. Jason, kita mau ketemu kapan? Aku nggak bisa lama-lama. Pesan pun Zizi kirim. Tak lama, Jason membaca dan mengetik balasan untuk Zizi. Maaf, Zi, kami masih ada acara keluarga. Mungkin agak sorean. Gimana? Zizi agak kecewa, tapi ya jelas tak bisa. Mengingat mungkin Om Erik sudah pulang kalau sore. Sore aku nggak bisa, Jess. Kalau gitu, enggak Jeti aja nggak apa-apa kok, Jess. Lama tak mendapat balasan. Zizi masih dalam kekecewaannya. Menunggu pesannya dibaca, 15 menit berlalu. Zizi akhirnya memutuskan jalan-jalan di sekitar hotel saja. Daripada makin jengkel pada Jason. Hotel ini lumayan juga. Berapa ya tarif kamar per malamnya? Batin Zizi yang terkesima dengan hotel tempatnya menginap. Kolam renangnya lumayan luas, ada 2 lagi. Di sisi sana tadi ada taman dan resto sepertinya. Mau jajan, takut uang gak cukup. Gumam Zizi pada dirinya sendiri.
Setelah hampir setengah jam berjalan-jalan di hotel, gawe Zizi berdering. Ia lekas merogoh tas empangnya. Jason. Zizi menggeser tombol terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zi. Kamu di mana? Aku udah di luar. Aku ke tempatmu aja. Atau kita bertemu di mana? Enggak jadi sore. Sindir Zizi. Katamu gak bisa sore. Jadi aku sengaja kabur duluan biar kita bisa ketemu. Ucapan Jason dari seberang sana sukses membuat Zizi tersenyum senang. Bunga-bunga di hati terkembang dan berterbangan. Zi? Ah, iya. Jess. Aku nggak begitu mengenal Pulau B, tapi kita bisa bertemu di taman dekat Hotel Exari. Baiklah, aku tunggu di sana. Kebetulan, aku nginap di Hotel Exotic. Oke, sampai bertemu di sana. Telepon ditutup. Zizi melompat-lompat kegirangan. Jangan senang dulu. Zi, ayo cepat ke taman. Serunya pada diri sendiri. Zizi pun keluar dari hotel tempatnya menginap. Ia berjalan ke taman yang jaraknya tak begitu jauh. Hotelnya kebetulan hanya berjarak 20 meter dari taman. Lalu setelah taman, ada Hotel Exotic. Aku sudah sampai di taman. Zizi mempercepat langkahnya begitu membaca pesan Jason. Ia mencari lokasi dan mencocokkan gambar yang Jason kirim. Zizi! Jason yang sudah menunggu di sana dengan senyum lebar melambaikan tangannya. Jason, apa aku membuatmu menunggu lama? Tanya Zizi dengan napas terenggah. Enggak kok. Jawab Jason tersenyum lebar melihat Zizi. Ayo, kita ke tempat yang menarik. Ajaknya sambil mengulurkan tangannya. Zizi juga tersenyum bahagia, menyambut tangan Jason dan saling menggenggam. Keduanya berjalan beriringan. Mereka menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang banyak hal. Jason menunjukkan beberapa tempat menarik yang sudah ia kunjungi bersama keluarganya, dan Zizi sangat terkesan. Mereka berjalan-jalan di sepanjang pantai, menikmati angin laut yang sejuk dan suara ombak yang menenangkan. Tempat ini benar-benar menakjubkan, Jason. Terima kasih sudah mengajakku ke sini. Kata Zizi dengan mata berbinar. Sama-sama, Zizi. Aku senang bisa berbagi momen ini denganmu. Jawab Jason dengan tulus. Aku ingin menghabiskan waktu lebih banyak denganmu, Zi. Ah, Jason. Aku tak yakin juga. Sampai kapan kamu di sini? Minggu aku balik. Ah, aku juga. Sepertinya kita memang tak punya banyak waktu bersama. Zi, tapi begini saja, aku sudah sangat senang. Ujar Jason, tanpa bertanya kenapa. Ia akan menghormati waktu Zizi yang mungkin akan dihabiskan bersama keluarga, seperti dirinya. Kita nikmati saja hari ini. Oke? Zizi mengangguk. Mereka lantas melanjut jalan-jalan mereka. Membeli gelang yang sama dan memakainya. Menikmati kuliner unik khas Pulau B. Mereka bahkan naik gerobak sewaan dan melintasi jalan yang kanan kirinya sawah terasering. Bahkan hari semakin merangkak sore, dan mereka kini malah terjebak hujan. Di bawah jaket Jason, keduanya berlari ke sebuah gubuk dan berteduh di sana. Ya ampun, kenapa tiba-tiba malah hujan? Keluh Zizi memeluk tubuhnya sendiri. Maaf, Zi, gara-gara aku ngajak kamu ke sini, malah terjebak di sini. Sesal Jason mengibaskan jaketnya yang setengah basah. Gak apa-apa kok. Kamu basah? Enggak kok. Tadi kan kamu udah mayungin aku dengan jaketmu. Jawab Zizi nyengir. Jason ikut mengulas senyum. Maaf ya. Ngapain sih? Minta maaf. Keduanya menunggu hujan reda di gubuk itu. Udah semakin sore. Iya. Jawab Zizi memandang langit mendung yang mulai gelap. Kalau nanti belum reda sampai maghrib, kita terobos aja gimana? Zizi diam,
Ia jadi kepikiran sama Om Erik. Zizi mengambil gawainya dan mengecek. Namun, rupanya gawainya sudah habis baterai. Ya ampun. Habis baterai ternyata. Apa keluargamu mencari? Enggak tahu. Jess, udah mau cut dulu anaknya. Zizi nyengir sambil menunjukkan layar gawai yang gelap. Kamu gimana? Sengaja kumatikan. Jawab Jason ikut nyengir. Takut aja mama ganggu. Zizi terkekeh. Dasar anak nakal. Ledeknya. Sekali-kali gak apa-apa kan? Zizi tertawa. Jason juga. Aku gak bisa bersikap romantis. Tapi... Jason menyentuh tangan Zizi dan mengecupnya. Aku benar-benar senang bisa menghabiskan liburan denganmu seperti ini. Zizi tersipu. Apa kita bisa jadi lebih dari teman? Tanya Jason dengan penuh harap. Maksudmu? Tanya Zizi dengan hati berdebar. Walau ia bisa menebak Jason sedang berusaha menyatakan cintanya. Tapi, Zizi sama sekali tak ingin berasumsi sendiri. Ya, lebih dari teman. Pacar misalnya. Hati Zizi membunga. Bibirnya tertarik ke atas membentuk lekukan senyum. Lelaki paling populer di sekolah. Mengajaknya pacaran. Siapa yang tak senang? Gimana? Apa kamu juga menginginkan hal yang sama? Zizi tak bisa menahan senyumnya. Ia terlalu terbawa suasana dan mengangguk pelan. Yes! Jason berseru dengan lantang dan bahagia. Terima kasih. Ya Allah, aku diterima. Zizi tertawa melihat sikap konyol Jason. Dan Jason jadi malu sendiri, menggaruk belakang kepalanya yang tak gatal. Terima kasih, Zizi. Zizi tersenyum. Jason memeluk Zizi. Jason, maaf, aku terlalu senang. Kata Jason melepas pelukan. Sudah sore, hujannya juga sudah mulai reda. Ayo kita pulang. Ajaknya. Zizi dan Jason pun pulang dengan hati yang sama-sama membunga. Jason terus menggenggam tangan Zizi. Sampai mereka tiba di taman yang tadi. Apa aku tidak boleh mengantarmu ke hotel? Tanya Jason yang sedikit kecewa. Gak usah. Kamu di sana. Tolak Zizi sambil menunjuk arah hotel eksotik. Dan aku di sebelah sini. Sambungnya menunjuk arah berlawanan. Mamamu pasti cemas dari tadi kamu mematikan telepon. Ah, benar juga. Bisik Jason merasa enggan melepas. Terima kasih untuk hari ini, Zizi mengangguk. Aku duluan, ya. Jason mengangguk dengan berat. Zizi berjalan ke arah hotelnya. Sesekali ia menoleh pada lelaki yang baru saja menjadi pacarnya. Lalu melambaikan tangan lagi. Jason membalas. Sana. Iya. Seru Jason berlari dan lambaikan tangan. Kedua remaja itu berpisah dengan perasaan yang sama-sama membunga dan bibir yang tak kunjung surut dari senyuman. Sesampainya di hotel. Dari mana? Langkah kaki Zizi tertahan dan mematung. Suara tegas menyapa dan membuatnya tegang seketika. Om Erik?